Selamat pagi saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar saat ini kita mau siapin hati kita mau sembah Tuhan sama-sama yuk. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau ngomong sama Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Yesusku, ku tinggikan namamu selalu.
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam lilin kecil. Hari ini kita mau sama-sama mengenal apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita melalui firman-Nya. Mungkin tidak banyak ayat yang akan kita bahas, tetapi dari 1-2 ayat ini itu boleh menjadi rema buat dalam kehidupan kita, sehingga memberikan kekuatan buat setiap kita, boleh menyinari hati kita, dan hidup kita boleh menjadi berkat buat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu tengah-tengah kami. Apapun yang saat ini Tuhan kami alami, biar itu tidak menghalangi kami untuk tetap datang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Karena Engkau Tuhan yang baik buat kami. Mari ya Bapa, nyatakan isi hati-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa, hamba tidak memiliki kemampuan yang wow, tapi hamba punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan menerjemahkan seluruh isi kebenaran firman-Mu pada setiap kami. Sehingga baik hamba-Mu menyampaikan, maupun siap teman saudara sahabat yang mendengarkannya, kami sama-sama diberkati, diubahkan, dipulihkan untuk lebih lagi intim mengenal dan dekat dengan Tuhan, sehingga karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sungguh satu sukacita luar biasa kembali saya ucapkan kalau kita hari-hari ini boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan di minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang dahsyat buat kita karena kita merayakan kemenangan Tuhan kita. Amin. Yang sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya kita tetap semakin percaya, semakin kuat, semakin berharap kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Inilah yang mau kita pelajari sama-sama. Karena hari-hari ini, karena himpitan ekonomi, karena permasalahan ekonomi, pandemi, dan lain sebagainya, banyak orang kebingungan, banyak orang pada akhirnya berusaha mencari jalan keluar dengan menggunakan cara-cara dunia. Kenapa? Karena fokus kita, sebagian besar dari kita, saat-saat ini adalah untuk mengejar sesuatu yang fana. Dan itu yang akan membuat kita menjadi kecewa, dan akhirnya membuat kehidupan kita menjadi tidak bermakna dan kita akan binasa. Banyak orang berpikir kalau kita hidup, kita harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk dapat mengumpulkan harta. Dan permasalahannya yang utama adalah seringkali kita menjadikan harta atau aset atau apapun yang kita miliki hari-hari ini menjadi ukuran kesuksesan kehidupan seseorang. Padahal dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hidup orang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dia miliki saat ini, tetapi justru ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa dia bagikan agar dia bisa memiliki kehidupan yang kekal setelah kematian. Mari kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-23. Kita sama-sama baca Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan 23. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dilanjutkan ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati, meninggal, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin.
Judul perikopnya adalah orang kaya dan Lazarus. Oleh sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus mau sampaikan pada setiap kita, agar bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang belum atau tidak kita miliki. Dengan jelas, perikop ini dibuka dengan cerita ada seorang kaya yang sangat kaya yang hidup di dalam kemewahannya. Pertanyaannya, apakah menjadi kaya adalah sesuatu yang salah? Apakah memiliki kekayaan yang berlimpah adalah suatu dosa sehingga orang ini masuk ke dalam neraka? Sebetulnya tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Karena dalam salah satu terjemahan lain dikatakan bahwa orang kaya ini menghabiskan kekayaannya untuk memuaskan keinginannya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Hari-hari ini, apa yang sedang kita puaskan? Apakah keinginan duniawi kita, hawa nafsu kita? Banyak orang bekerja keras mengumpulkan harta dengan tujuan apa? Ingin punya aset, ingin punya kendaraan, ingin punya ini, ingin punya itu. Semuanya adalah tentang keinginannya, tentang kemauannya. Kenapa? Karena dunia mengukur kesuksesan seseorang dengan apa yang mereka miliki. Dan seringkali kita anak-anak Tuhan terjebak di dalam hal ini. Bahkan kita berpikir di dalam pelayanan pun kita dikatakan sebagai pelayan Tuhan yang berhasil, hamba Tuhan yang sukses, hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi Tuhan bila kita memiliki gedung gereja yang besar, jemaat yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, dan kita berpenampilan dengan memakai brand-brand tertentu sehingga orang melihat kita sebagai hamba Tuhan yang diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa memiliki apa yang kita ingini. Ini adalah jebakan dari si iblis, Bapak Ibu. Sebenarnya hal ini pun sudah terjadi 2000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, pada waktu Tuhan Yesus Kristus masih hidup di muka bumi. Kenapa Tuhan Yesus Kristus sampai menyampaikan perumpamaan ini? Karena pada waktu itu ia ingin menegur orang-orang Farisi yang memamerkan kehidupan keagamaannya, yang memamerkan kesuksesan duniawinya sebagai orang yang diberkati Tuhan. Bahwa mereka diberkati Tuhan karena mereka sukses, berhasil. Tidak ada yang salah dengan menjadi sukses dan berhasil, bahkan harus menjadi sukses dan berhasil. Tapi pertanyaannya, kesuksesan dan keberhasilan kita itu untuk apa? Atau buat apa? Kalau cuma untuk kepentingan kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk sekedar untuk kita memamerkan diri kita bahwa kita lebih hebat daripada orang lain, kita akan berakhir di dalam alam maut dan mengalami penderitaan yang kekal seperti orang kaya ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak salah untuk menjadi kaya, tidak salah untuk hidup diberkati Tuhan, tidak salah untuk memiliki aset yang berlimpah. Yang menjadi salah adalah hati kita, sikap hati kita, cara berpikir kita. Kalau itu semua kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang, kehidupan kita pun akan mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kita pun akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bukankah Abraham orang yang diberkati Tuhan? Bukankah Abraham orang yang kaya raya luar biasa di zamannya? Bahkan di dalam kitab Kejadian ditulis bahwa kekayaan Abraham pun sampai tidak cukup sehingga dia harus berpisah dengan Lot, keponakannya. Karena betapa Tuhan memberkati dia. Bahkan berkat yang dialami Abraham pun bahkan membuat orang terkagum-kagum kepada Tuhan yang Abraham sembah. Bukan kepada Abrahamnya. Tetapi mereka mengatakan bahwa kami melihat engkau diberkati Tuhan, kami melihat engkau disertai Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Abraham menggunakan, apa yang Abraham pakai, bukan untuk pribadinya, bukan untuk kesenangannya pribadi. Dan itu terbukti pada waktu dia hendak berpisah dengan Lot. Dengan rendah hati Abraham mengatakan kepada Lot, silakan kau pilih yang terbaik, dan sisanya baru aku ambil. Bukankah harusnya kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan harus memiliki mental seperti itu, Bapak Ibu? Kalau hari ini engkau dipercayakan oleh Tuhan berkat-berkat jasmani yang begitu dahsyat dan luar biasa, jangan pakai itu untuk kepentinganmu sendiri. Berbagilah dengan sesamamu. Yang terutama berbagilah dengan keluargamu. Buat apa engkau menjadi seorang anak yang kaya raya kalau engkau membiarkan orang tuamu menderita dan tidak memiliki apa-apa, bahkan harus hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pula buat apa kita menjadi orang tua yang luar biasa, tetapi kita membiarkan anak-anak kita terlantar. Atau engkau diberkati Tuhan,
tapi Engkau membiarkan saudaramu, keluargamu, pasanganmu, atau siapapun itu hidup secara berkekurangan, hidup menderita, dan Engkau berpesta pora, bersenang-senang untuk menghabiskan segala sesuatu demi keinginanmu sendiri. Buat apa? Bukankah kalau Engkau diberkati Tuhan seharusnya Engkau berbagi dengan sesamamu? Bukankah kalau Engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, seharusnya itu harta itu Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, karena harta itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari setiap kita yang kita justru malam ini lupa. Pada saat Tuhan berkati kita, Tuhan percayakan kita dengan berkat-berkat jasmani yang begitu luar biasa, bukan kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau untuk menolong orang. Justru sebaliknya, kita pakai untuk menindas orang. Kita pakai untuk memamerkan kehebatan kita. Kita pakai untuk kepentingan kita pribadi, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan akhirnya, sudah pasti kita akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Namun sebaliknya, kalau engkau pakai apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini untuk memberkati sesamamu, memberkati orang yang membutuhkan, engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal yang luar biasa. Amin. Dan ada satu hal kecil yang seringkali menjadi sesuatu dalam kehidupan kita sehingga kita malas untuk berbagi. Kadang-kadang pada saat kita diberkati Tuhan, kita menjadi hakim, Bapak Ibu. Iya Pak ya. Seringkali pada saat kita ingin berbagi atau menolong seorang, kita berkata, ngapain dia saya tolong? Dulu dia nyakitin saya, buat apa saya tolong dia? Nanti dia jadi pemalas. Buat apa saya tolong dia? Toh dia juga hidupnya nggak benar. Buat apa saya tolong dia? Toh apa yang saya kasih buat dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, kalau kita menolong orang, jangan pernah berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Tolonglah secara tulus dan ikhlas. Jangan pernah berpikir kalau kita menolong orang, kita berharap akan tolong kembali orang itu. Jangan pernah. Tolonglah orang karena Tuhan sudah menolong kita. Berkatilah orang, bantulah orang karena Tuhan sudah membantu dan memberkati kita, Bapak Ibu. Jangan pernah menghakimi keadaan seseorang sehingga itu membuat engkau malas untuk menolong orang tersebut. Jangan. Kalau Tuhan gerakan engkau hari untuk menabur, untuk menolong, untuk berbagi pada siapapun, sudah tutup mata. Nanti Tuhan yang akan balas kebaikan kita. Sekalipun berkat yang kita berikan kepada orang tertentu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan adalah kita berbagi, melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Amin. Jadi pada saat engkau memberi, bukankah firman Tuhan katakan pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Apa arti firman Tuhan ini? Artinya adalah pada saat engkau memberi, berilah dengan tulus ikhlas. Tidak perlu engkau tahu pemberianmu itu akan dipakai buat apa atau untuk apa. Jangan pernah. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Mental itu yang harus seringkali kita tanamkan dalam kehidupan kita. Berbagilah karena Tuhan sudah berbagi hidupnya dengan Bapak, Ibu, dan saya. Berkorbanlah karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Itu yang akan membuat kita mendapatkan kehidupan yang kekal, Bapak, Ibu. Bukan harta kekayaan kita. Buat apa engkau memberi karena engkau hanya ingin dipuji? Buat apa engkau memberi karena hanya engkau ingin dipandang orang? Buat apa engkau memberi hanya ingin engkau memamerkan harta kekayaanmu? Justru itu yang salah. Tapi sebaliknya pada saat engkau memberi, dan pemberianmu itu engkau berikan kepada orang yang tidak akan pernah dapat membalas kebaikanmu, Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mulai hari ini dengan memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin pemberian itu tidak harus selalu berupa materi. Mungkin senyuman kita, sikap kita, waktu kita, itu mungkin jauh lebih berharga daripada sekedar kita memberikan uang kita ataupun hal-hal yang sifatnya materi. Mari saat ini kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan memimpin setiap kita, sehingga pemberian yang kita berikan dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan yang disenangkan. Karena kita memberi, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi pada setiap kita. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami minta ampun, kami mohon maaf Tuhan, kalau seringkali kami berbagi Tuhan karena kami memiliki motif tertentu Tuhan. Kalau seringkali kami memberi Tuhan karena seringkali Tuhan kami ingin dipuji, karena kami ingin seringkali memamerkan kehebatan kami melalui pemberian kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar memberi karena Engkau sudah memberi buat setiap kami. Kami mau belajar berkorban karena Engkau sudah berkorban terlebih dahulu buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, buat setiap kami yang hari-hari ini Tuhan percayakan berkat yang berkelimpahan. Tuhan percayakan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar itu semua boleh kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, pemimpin bangsa ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memakai, untuk menyatakan kemuliaan, Tuhan mendatangkan berkat buat banyak orang. Kasih karunia-Mu nyata buat bangsa kami, Shalom nyata atas Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur pandemi sudah berakhir, karena berkat Tuhan nyata atas bangsa ini, pemeliharaan Tuhan nyata buat bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan segera mulai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan doa yang Kau ajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari yang makan kami syukur, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sudah berkati kami berlimpah-limpah, sudah memberkati kami. Tangan-Mu sudah menyertai kami dari malapetaka sehingga sakit tidak menimpa kami. Dan kami terima berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia cinta kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai berkati kami hari esok menekal sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali menyebut kami dalam nama permai. Maranatha datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa Putra Kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biar kiranya hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Shalom Jehovah Immanuel.